Apakah kamu berpikir konsumsi buah-buahan itu pasti sehat? Mengganti makan malam dengan buah, ngemil dengan buah-buahan, atau mungkin sarapan pagi dengan buah? Mungkin kamu perlu simak video yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan jelaskan mengenai gula buah yang seringkali diidentikan dengan gula yang sehat karena ini alami, natural. Apakah benar seperti itu? Ayo kita bahas. Nah, berbicara mengenai gula buah atau buah yang secara umum ya, yang selama ini kita kenal seperti pisang, apel, melon, semangka, jeruk, dan lain-lain, ini seringkali diidentikan dengan makanan sehat. Bahkan seringkali kita kan selalu dengar yang namanya makanan sehat ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau konsumsi antara kedua ini pasti sehat dong. Apalagi buah-buahan ini seringkali di branding atau diklaim sebagai makanan yang kaya vitamin, kaya mineral, kaya serat, dan gulanya pun ini gula alami atau natural sugar. So, it must be healthy, right? Maybe. Nah, jadi kali ini saya akan share mengenai apa sih dampaknya kalau kita konsumsi buah-buahan saja mungkin, atau kita banyak konsumsi buah-buahan ini yang sebagai mungkin makanan pengganti atau cemilan kita sehari-hari. Oke, jadi kita perlu tahu dulu fenomena apa sih yang selama ini terjadi di masyarakat kita mengenai terkait dengan buah-buahan ini. Yang pertama, fenomenanya adalah soal mindset. Nah, everything comes from mindset. Saya selalu bicara seperti itu. Mindset yang seperti apa maksudnya, Dok? Gini, banyak orang yang berpikir, karena selama ini kita selalu mendengar dari kecil, mungkin ya dari kita kecil dulu, buah-buahan itu sehat. Nah, kenapa banyak orang selalu bilang, oh sayur-sayuran dan buah-buahan ini selalu dikelompokkan menjadi satu klasifikasi. Nah, jadinya banyak orang berpikir, ya udah buah itu bisa dikonsumsi bebas, seenaknya. Ya, pokoknya makan buah apa aja, yang penting buah itu sehat. Ya bisa kalian lihat sekarang di store-store atau mungkin di swalayan, bahkan mungkin di pusat perbelanjaan, di mall, dan lain-lain, segala macam yang buah itu image-nya sehat. Apakah kalian juga berpikir demikian? Nah, yang kedua, fenomenanya apa? Kondisi kesehatan tiap orang itu faktanya adalah berbeda. Nah, ini sebabnya. Mungkin kalau kita lihat di piramida makanan pun, atau mungkin dari makanan-makanan yang dianjurkan, yang disuggest oleh berbagai macam organisasi kesehatan, atau bahkan Kemenkes, juga perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Well, masalahnya seperti ini, tidak semua orang punya kondisi kesehatan yang sama. Kalau kita pukul semuanya rata, ya bahkan gini, kalau kita bicara mengenai orang sehat, sehat itu bukan tidak sakit. Nah, ini yang selama ini mungkin jarang orang pahami ini, karena mereka seringkali berpikir, oh kalau saya nggak sakit berarti saya sehat. Well, it's not always true. Ya, ini nggak selalu benar. Karena banyak orang yang tidak paham sebetulnya mereka dalam kondisi yang mereka belum sakit atau belum kelihatan sakitnya. Karena seringkali yang orang berpikir sakit itu ketika sudah muncul gejalanya. Nah, jadi kalau kalian selama ini nggak pernah cek lab atau jarang cek lab, lalu kalian berpikir kalau kalian sehat karena tidak ada gejalanya, nah ini kan juga sesuatu yang kita perlu lebih perhatikan, terutama terkait dengan konsumsi buah-buahan ini. Nah, yang ketiga apa? Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mungkin terkesannya tidak jelek ya, tapi ini juga ada dampaknya. Dampaknya apa?
GMO ya, atau genetically modified organism. Maksudnya apa, Dok? Ini adalah buah-buahan yang sudah direkayasa secara genetik. Kalau kalian perhatikan, buah-buah yang zaman dulu beberapa puluh tahun yang lalu dengan buah yang mungkin sekarang tersedia di sekitar kita itu jauh berbeda. Lebih apa? Lebih besar, lebih manis, lebih juicy, lebih enak. Karena apa? Karena sudah banyak buah-buah yang sudah di GMO, sudah direkayasa genetik. Bahkan mungkin kalau kalian tahu ada yang namanya semangka tanpa biji, durian macam-macam juga. Nah, jadi ini terjadi perkembangan teknologi yang mungkin dari satu point of view, orang berpikirnya ini suatu kemajuan yang baik, membuat kita hidup lebih nyaman. Tapi untuk kesehatan, saya rasa tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, karena buah-buah yang di GMO ini atau direkayasa genetik ini punya dampak yang juga besar untuk kesehatan, terutama jangka panjang, bukan jangka pendek memang ya. Kemudian belum lagi bahan kimia yang dipakai seperti pestisida, fungisida, insektisida dan lain-lain. Ini juga ada dampaknya untuk tubuh kita. Well, sekali lagi ini memang jangka panjang. Jadi kalau kalian berpikir, oh saya nggak apa-apa kok makan ini, ya sekarang ya. But later on, ya kira-kira dalam arti 10 tahun lagi, ya kita nggak ada yang tahu apa efeknya, dan setiap orang akan punya jangka waktu yang berbeda-beda untuk mendapatkan respon dari bahan-bahan paparan, bahan-bahan kimia ini secara akumulatif. Nah, terakhir, fenomenanya apa lagi? Ini yang paling sering adalah salah klasifikasi. Maksudnya gimana? Banyak orang yang tidak paham benar-benar mana yang disebut buah, mana yang disebut sayur. Nah, saya tanya nih buat Sobat Sehat ya. Kira-kira kalau menurut Sobat Sehat, contoh manisa, ya, manisa atau labu siam itu termasuk buah atau sayur? Coba share di kolom komen. Saya ingin tahu nih berapa banyak yang benar. Manisa atau labu siam yang selama ini kita bilang kita buat masakan Indonesia itu buah atau sayur. Itu yang pertama. Yang kedua, tomat itu buah atau sayur? Coba di kolom komen. Saya ingin tahu nih berapa banyak. Nanti saya akan respon ya buat Sobat Sehat yang sudah jawab antara manisa ya dan tomat itu termasuk buah atau sayur. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan bedah nih. Kalau selama ini kita dengar antara buah dan sayuran ini selalu dikatakan, selalu di termnya, sebutannya, istilahnya selalu disamakan atau dalam arti dibuat setara ya, sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Sebetulnya apa sih bedanya buah dan sayuran itu? Buah ya, faktanya punya gula yang 5 kali lipat lebih banyak daripada sayuran. Ini saya bilang secara umum ya. Jadi buah-buahan yang tadi saya bilang secara umum dan sayur-sayuran, bukan yang mungkin antara perbatasan antara sayur dan buah ini. Yang kedua, buah itu punya komposisi 85% itu adalah gula. Jadi sekali lagi ini buah secara umum. Gulanya ini apa saja jenisnya? Ada fruktosanya, ada glukosanya, ada sukrosanya. Karena gula itu kan juga bermacam-macam jenisnya. Sudah pernah saya bahas di video mengenai karbohidrat yang kalian bisa cek di video saya sebelumnya mengenai karbohidrat, jenis-jenis gula. Kemudian, nah kalau saya ingin fokus pada fruktosa. Nah, karena fruktosa ini apa? Fruktosa ini yang seringkali mungkin sering diabaikan atau kurang diperhatikan, bahkan sering disepelekan. Karena apa? Karena fruktosa, efek fruktosa ini menekan grelin lebih minim. Grelin itu apa, Dok? Grelin itu adalah hormon yang menyebabkan kita punya rasa lapar. Nah, efeknya apa? Kalau dia punya efek menekan grelin yang lebih minim, kita jadinya lebih mudah lapar lagi. Atau bahasanya adalah kita less satisfied. Kita mungkin kenyang, tapi kita merasanya kayak kurang puas. Atau puasnya hanya bertahan sebentar. Karena fruktosa ini menekan grelinnya lebih minim. Efek penekanan grelinnya, hormon yang menyebabkan kita rasa lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, fruktosa juga memicu kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres ya. Kita mungkin sudah sering dengar, saya sudah sering bahas juga mengenai kortisol ini. Di mana kortisol ini juga bisa akan memicu gula darah yang nantinya juga akan memicu insulin. Efeknya apa? Kalau berlebihan akan menyebabkan juga resistensi insulin. Saya juga sudah sering bahas mengenai efek resistensi insulin yang bisa ke banyak macam penyakit metabolik, kondisi metabolik, hipertensi, kolesterol, asam urat, gagal ginjal, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Dan ini juga bisa menyebabkan fatty liver. Banyak orang yang berpikir gini,
oh makan gula dari buah itu aman untuk orang diabetes karena tidak terlalu meningkatkan gula darah. Well, betul, karena buah punya kandungan fruktosa yang tinggi. Ya, jadi efeknya beda dengan kita konsumsi gula putih atau gula pasir atau gula coklat. Ya, tapi bukan berarti ini aman untuk orang yang diabetes. Karena apa? Karena fruktosa memang dia tidak meningkatkan gula darah seperti glukosa. Tapi untuk efek jangka panjangnya ini bisa menyebabkan fatty liver yang bisa juga akan menyebabkan resistensi insulin yang nanti efeknya ke diabetes juga. Ya, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi jangan berpikir diabetes itu hanya seputar gula darah saja, ya. Nah, fakta yang terakhir yang saya bahas di sini adalah mengenai sayuran. Tadi memang banyak orang berpikir, oh buah kan juga ada kandungan vitamin, mineral, serat, dan lain. Betul, tidak salah. Tapi sayuran, kalau kita compare kalori per kalorinya, sayuran itu punya kandungan vitamin, mineral, dan serat yang jauh lebih banyak daripada buah-buahan. Ini adalah faktanya. Nah, mungkin kalian bertanya, tapi ada kok dok orang yang makan buah, ya bahkan mungkin buah saja, atau yang sebutannya adalah frutarian, mereka hidupnya sehat. Why? Atau orang yang mungkin gini deh, yang lebih simpelnya orang yang menggantikan orang yang mulai banyak makan buah, dulunya nggak pernah makan buah, terus sekarang mulai makan buah. Kenapa jadinya lebih sehat? Nah, ini alasannya. Yang pertama, biasanya satu kebiasaan baik ini akan membawa ke kebiasaan baik yang lain. Contoh seperti ini, orang yang selama ini mereka mungkin kalian salah satunya sobat sehat memutuskan untuk hidup sehat. Kemudian cemilan-cemilan kalian yang selama ini mungkin cemilan keripik, ya cemilan yang manis-manis, cake dan lain-lain, lalu kalian gantikan dengan buah-buahan. Nah, biasanya orang yang sudah memutuskan untuk hidup sehat, biasanya mereka akan punya mindset juga yang berbeda. Ya udah kalau gitu karena saya udah mulai makan buah, gimana kalau saya juga mulai olahraga? Gimana kalau saya juga mulai jalan pagi? Gimana kalau saya juga mulai untuk mengatur pola makan saya yang lain, mengurangi nasi dan lain-lain. Nah, jadi ini biasanya secara tidak disadari, kita akan membawa kita punya kebiasaan-kebiasaan baik yang lain. Jadi kalau kalian berpikir efeknya hanya karena konsumsi buah, saya rasa tidak sesimpel itu. Nah, ini adalah efek yang seringkali terjadi, efek domino yang baik. Ya. Yang kedua, bisa jadi pola makan sebelumnya memang benar-benar buruk. Ya, contoh gini, kalau kalian selama ini memang suka makan junk food, drive-thru, martabak, pizza, dan lain-lain, lalu kalian sekarang menggantikan semua cemilan-cemilan buruk kalian dengan buah. Well, tentunya akan lebih baik dibandingkan pola makan yang sebelumnya. It's obvious, ya. Dan yang terakhir adalah efek psikologisnya. Nah, ini yang seringkali juga jarang dibahas. Psikologisnya biasanya orang merasa kalau mereka sehat, kalau mereka sudah konsumsi buah-buahan. There's nothing wrong with this, ya. Nggak ada yang salah dengan ini, karena memang manusia itu kan memang bukan hanya soal makanan, tapi juga kondisi mentalnya itu juga penting, ya. Jiwanya itu juga penting. Jadi, tapi masalahnya seperti ini. Efek psikologis ini kita juga perlu perhatikan jangka panjangnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya merasa sehat, lalu kita nggak pernah cek lab, lalu kita nggak tahu efek jangka panjangnya seperti apa. Sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, banyak orang yang merasa sehat tidak sakit, ya. Kalau mereka tidak sakit, padahal faktanya tidak sakit itu bukan berarti sehat, ya. Jadi gimana nih dok tips makan buah yang sehat? Nah, ini kan yang paling penting nih, tipsnya gimana nih? Jadi kalau sekarang kita sudah tahu seperti itu. Yang pertama adalah atur asupan karbohidrat total. Nah, ini yang penting. Karena apa? Karena buah itu juga karbohidrat. Sayuran itu juga karbohidrat, meskipun sayuran punya kandungan karbohidrat yang jauh lebih minim daripada buah. Tapi kalau kita bicara mengenai cara makan buah yang sehat gimana? Kita harus tahu kita makan nasinya berapa, mungkin kalian makan mie-nya berapa, kalian makan kentangnya berapa. Jadi asupan karbohidrat total selama 1 hari itu dihitung, diakumulasikan dengan buah, diatur. Kalau kalian sudah banyak makan nasi, ya konsumsi buahnya dikurangin. Itu, ya. Kalau kalian sudah dalam arti suka makan roti, suka makan cake dan lain-lain, kalau terus kalian masih konsumsi buah lagi, nah ini akan membuat asupan karbohidrat kalian too much. Itu, ya. Yang kedua, pilih buah lokal atau buah yang musiman. Karena apa? Ya, ini menghindari buah-buah yang GMO tadi. Kalau kita makan buah yang tidak ada pada musimnya, buah yang selalu available, tersedia setiap saat, nah ini kan juga yang perlu ditanyakan.
kira-kira gimana nih buah kok bisa tersedia setiap saat gitu kalau tidak sesuai dengan musimnya. Bisa jadi didatangkan dari tempat-tempat yang jauh, yang distribusinya juga jauh, pakai pengawet dan lain-lain. Ini juga perlu kalian perhatikan. Jadi lebih baik pilih buah yang lokal dan sesuai musimnya. Yang ketiga adalah pilih buah yang fresh, bukan yang kalengan atau frozen. Karena buah yang kalengan atau frozen, terutama yang dalam arti pabrikan, itu seringkali ditambahkan bahan-bahan aditif untuk membuatnya lebih awet. Dan salah satu bahan aditif yang paling simpel adalah gula. Ya. Kemudian proses pengolahan, ini juga penting ya, proses pengolahan, hindari gula-gula tambahan yang seringkali bentuknya mungkin bukan gula. Contoh, kita makan manisan, asinan, rujak, salad buah, ya mungkin nggak ada masalah dengan buahnya, tapi dressingnya, sausnya, bumbunya, nah ini biasanya yang kita juga kurang perhatikan. Lalu juga jus, terutama jus-jus yang udah kemasan, jus konsentrat, itu juga tinggi gula, meskipun tulisannya tanpa tambahan gula, but it's still sugar. Ya, konsentrat buah-buahan. Nah, kemudian juga keripik dan lain-lain. Jadi banyak sekali sekarang olahan-olahan buah yang kita mungkin tidak menyadari bahwa ini sebetulnya tidak sehat. Bukan karena ini adalah ada embel-embel buahnya, lalu semuanya jadi sehat. Ya. Dan yang terakhir adalah mindful eating. Ya, ini penting banget. Mindful eating itu apa, Dok? Mindful eating itu adalah kita makan benar-benar fokus dengan apa yang kita makan. Contoh, kalau kalian makan sama nonton TV, atau sambil nyinyirin teman, atau mungkin sambil kalian main game, dan lain-lain. Mungkin kalian nggak kerasa kalian sudah makan banyak. Jadi mindful eating ini fokus, kita benar-benar mindful pada waktu kita makan. Ini penting sekali supaya kita juga lebih bisa mengontrol jumlah porsi yang kita makan. Nah, mungkin ini aja tips dari saya. Semoga bisa diaplikasikan, semoga bisa bermanfaat, dan Sobat Sehat sekarang tahu bahwa sebetulnya gula buah, meskipun gula sehat, tetap perlu kita perhatikan. Nggak kita makan seenaknya saja. Ya, buat kalian yang mungkin merasa bermanfaat, boleh share video ini, boleh kasih kredit, dan mungkin boleh komen kira-kira apalagi yang mau saya bahas mungkin seputar buah ini. Dan buat Sobat Sehat yang ingin nonton channel podcast saya dan Dr. Sung, bisa cek di sini 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.